menjadi targetnya beliau? Satu, karena mungkin ada emosional yang hanya dia yang lebih tahu. Yang kedua adalah dia melihat peluang itu pada saat 2012. Waktu itu film 5 cm pas lagi naik. Oh, iya. Sedangkan kasus pertama waktu itu tahun berapa ya? Yang lu press call itu tahun berapa ya? 2012 itu. Itu gue benar-benar marah. Tapi gue marah ya dalam taraf yang wajar lah. Dan gue gak marah di depan anaknya atau apa, anaknya kan depan sana. Nah dia mengungkit itu bahwa lu teriakin gue, masih mending gue teriakin. Mau injak muka kau. Berarti kalau saya jujur lah, Wak. Sekarang tanya kau, yang tanya, kau 7 tahun ku fitnah. Ya kan, nggak bisa kau nikah, kau gagal nikah. Ini, kau itu. Pokoknya image jelek aja gitu ya. Masa kau begini? Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Ya udah, saya seneng loh kau fitnah saya. Aku demen banget. Iya kan? Kamu bagus-bagus ya. Nanti fitnah lagi ya. Gitu. Mau begitu kamu? Itu dari. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Densu kembali tampil di podcast menjelaskan kasusnya yang lagi rame. Karena kasus 10 tahun yang lalu itu kembali diramaikan dan kini dia hadir di salah satu podcast. Dan yang mengejutkan, ada netizen yang mengatakan bahwa sebenarnya Denny Sumargo tahu siapa ayah dari anak yang dikandung oleh DJ Ferny Hassan. Dan kenapa kok Densu yang dikejar-kejar? Densu mengatakan bahwa dia yang dikejar-kejar karena mungkin emosional. Karena awalnya yang dekat dengan Ferny adalah Denny Sumargo. Dan tentunya mungkin Denny Sumargo juga sosok terkenal, jadi bisa digunakan untuk panjat sosial. Dan kalau juga berhasil, mungkin juga Denny Sumargo kan punya banyak uang ya. Jadi mungkin bisa untuk digunakan untuk tambah-tambah kehidupannya DJ Ferny Hassan. Nah, apakah memang benar Denny Sumargo tahu siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandung oleh DJ Ferny? Yuk kita simak saja penjelasan dari seorang netizen dengan akun TikTok Astrovers yang memberikan judul dalam akun TikToknya, Denny Sumargo mengetahui siapa ayah biologis anak DJ Ferny. Dr. Richard siap membiayai tes DNA anak DJ Ferny karena dia di sini sedang membahas podcast DJ Ferny atau manajer dari DJ Ferny dengan Dr. Richard beberapa waktu yang lalu. Nah, kita simak saja apa yang dia katakan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan selalu ada doa dalam setiap bentikan jarimu. Memang sudah nggak bisa kita pungkiri, kita ngobrol dewasa teman-teman ya, bahwa memang Denny Sumargo mengakui sudah berhubungan badan dengan DJ Ferny. Tetapi apakah sel dari Densu yang berhasil menembus indung telurnya DJ Ferny itu yang berhasil membuahi? Kan dibuktikan dengan alat bukti adalah keterangan dari ahli yang merupakan tes DNA tersebut. Itu yang terus menjadi, ini bakal blunder bawaannya. Tapi ada beberapa hal yang disampaikan Denny Sumargo di sini ya, bahwa ini kan podcastnya sekitar 1 jam. Ada bagian di mana Densu memberikan statement bahwa saya itu punya bukti yang menunjukkan bahwa saya bukanlah satu-satunya saat itu. Kurang lebih intinya seperti itu. Dan kalaupun dia mau saya untuk ngebantu melakukan tes DNA bukan cuma dengan saya, tapi dengan mungkin bapak yang lain, saya bisa membantu, saya bisa menunjukkan orangnya siapa aja. Saya punya bukti yang kuat, tetapi bukti tersebut tidak akan saya tunjukkan ke media, saya akan tunjukkan adalah di pengadilan. Nah, karena menurut aku bukti ini akan sangat menyakiti hati dari anak DJ Ferny tersebut. Semuanya selalu konsisten bahwa saya mau, Densu bilang saya mau tes kedua, itu nggak masalah katanya. Dulu kan sama Bang Hotman Paris di acaranya. Tapi ternyata itu cuma bercandaan doang. Dari dulu 4 tahun yang lalu saya bilang kalau tes DNA kedua silakan gitu. Tapi kan tidak dilakukan. Sekarang pun juga sama. Dr. Richard katanya mau membiayai, memfasilitasi, bahkan nggak cuma tes DNA Indonesia, mau di Singapura, mau di Amerika, tinggal pilih aja.
mau di mana tesnya, saya yang membiayai semuanya. Tapi Densu bilang begini, udah nggak usah dibiayain, biar dia bayar sendiri. Jadi takutnya aku lihat gini, kalau nanti dibiayai oleh pihak ketiga, takutnya nanti akan ada muncul narasi berikutnya lagi, ya kan kamu yang ngebayar, bisa aja kamu sudah men-setting semuanya A, B, C, dan D, walaupun tidak dalam secara eksplisit dinyatakan seperti itu. Nah, terus temannya dari DJ Fernie sih mengaku bahwa dia yakin bahwa hubungannya cuma sama Denny Sumargo aja, tapi kan yang sedekat-sedekatnya teman kan tidak mungkin 24 jam selalu bersama kan teman. Hukum gimana Bang Bang? Dibenerin dulu dong Bang Bang. Itu gimana proses hukum Bambang? Dibenerin dulu. Oh maksudnya mungkin DJ Fernie agak mulai jiper ya, karena memang potensi cukup kuat dia akan masuk laporan tersebut. Terus apa yang dikatakan Densu di sini? Proses hukum itu urusan lain. Kita duduk bareng. Kalau kamu Pencemaran bisa, pencemaran nama baik gimana Bang Bang? Aduh, itu aja yang Anda kan gampang. saya sudah tahu dulu. Betul kan saya udah ngomong belum ada tuh. Dulu pun saya sudah kasih tahu Anda kan. Janganlah ngomong-ngomong terus ngebahas mulu. Anda pun tidak tahu sama sekali perjuangan saya seorang ibu gimana rasanya. Ketika Anda marah-marah di rumah sakit, semua rumah sakit teriak, harga diri saya mana? Hilang seketika harga diri saya. Kasih keluar satu saksi lu. Kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mentalnya hancur oleh Anda. Mental anak Anda hancur karena perbuatan Anda menghina dan memfitnah saya 10 tahun yang lalu. Dimatiin. Mental anak Anda hancur karena perbuatan Anda sendiri yang memfitnah saya 10 tahun yang lalu. Itu adalah alibi dan juga counter yang disampaikan dari Denny Sumargo untuk DJ Fernie. Sekali lagi, mereka selalu, terutama DJ Fernie, yang mengatakan bahwa dia melakukan ini demi anaknya. Tapi I'm so sorry gitu ya, tanpa bermaksud tidak empati dengan, pasti tidak gampang menjadi seorang DJ Fernie. Memiliki anak dengan kondisi saat itu, tidak tahu siapakah, tidak memiliki suami lah, urusan yang itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Memang tidak mudah di Indonesia mendapatkan seperti itu, tapi kita juga harus fair. Kalau memang anak tersebut adalah bukanlah darah daging Denny Sumargo, apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau dibilang sakit, sakit di mana? Lebih sakit mana dengan Densu yang selama 10 tahun tersiksa? Lebih sakit mana sama Fernie yang selama ini ngurus anaknya, ya kan? Dia bukan anak Densu. Bukan anak Densu. Sekarang kita balik lagi ke mental seorang anak kecil. Saya nggak membela Densu dalam hal Menurut ini. kamu itu anak Densu? Saya nggak bilang itu anaknya Densu. Tapi kita balik lagi. Sekarang kita melihat dari dua sisi laki-laki dan perempuan orang dewasa ini. Selama ini orang ini selalu ngelihat si Fernie, si Densu. Nggak ngelihat si anak kecil ini. Iya. Iya. Nggak ngelihat ke anak kecil ini seperti apa mentalnya, seperti apa pertumbuhannya, seperti apa dia ke depannya nanti untuk remaja dan seterusnya. Mereka nggak ngelihat itu.